finally be with the team. So it was a good first session. Yes. Just happy that I can finally start. I'm happy. I meet my teammates, so I think it was good training. Atmosfer keras GBLA tak ditakuti, Persebaya janji main menyerang lawan Persib. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, memastikan timnya tidak akan mengubah filosofi bermain saat menghadapi Persib Bandung pada pekan kelima BRI Super League. Laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Perez menilai meski Persib belum meraih kemenangan dalam 2 laga terakhir, tim Mau Bandung tetap lawan yang tangguh. Apalagi Persib berstatus juara bertahan liga. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa Persebaya akan tetap tampil dengan gaya menyerang. Meski harus bermain di kandang Persib yang dikenal memiliki atmosfer supporter yang sangat kuat. Perez juga menekankan Bruno Moreira dan kawan-kawan tetap percaya diri menghadapi laga ini. Menurutnya, persiapan tim berjalan sesuai rencana dengan sejumlah menu latihan berbeda yang dirancang untuk menghadapi pertandingan besar di Bandung. Pertandingan ini menjadi salah satu laga bergengsi di pekan kelima BRI Super League. Persib Bandung tentu ingin memutus tren tanpa kemenangan, sementara Persebaya datang dengan motivasi tinggi untuk mencuri poin di markas lawan. Tentu saja kami menganalisis lawan, setiap minggu kami mendapatkan beberapa poin, tetapi kami selalu bekerja dengan filosofi kami, model permainan kami. Tetapi tentu saja Anda juga perlu mencoba melihat berbagai poin dari lawan, tetapi ide kami selalu sama, ujar Perez. Sementara itu, jelang pertandingan bergengsi ini, kabar baik datang dari lini tengah Maung Bandung. Gelandang asing Berguinho memastikan dirinya sudah pulih sepenuhnya dari cedera yang sempat membuatnya absen melawan PSIM Yogyakarta. Sekarang kondisi saya sudah sangat baik, saya baru pulih dari cedera sekitar seminggu lalu. Butuh waktu memang untuk kembali menemukan rasa percaya diri, tapi sekarang saya sudah siap, ujar pemain bernama lengkap Rasenberger da Silva itu di Stadion GBLA pada Selasa lalu. Berguinho juga mengungkapkan bahwa secara fisik ia merasa lebih prima dan secara mental pun sudah siap kembali memberikan performa terbaik di lapangan. Saya merasa percaya diri dan semakin bugar. Saya siap bertarung bersama rekan-rekan saya untuk meraih kemenangan atas Persebaya, kata Berguinho penuh semangat. Menurut pemain asal Brasil itu, meski Persib sempat tergelincir saat menghadapi Persijap Jepara, secara keseluruhan performa timnya di awal musim cukup menjanjikan. Ia optimis bahwa kekuatan tim saat ini yang diunik kombinasi pemain lokal dan asing berkualitas akan menjadi modal besar untuk kembali ke jalur kemenangan. Bojan Hodak siap mainkan formasi trio baru. Di depan Persib Bandung bakal ganas. Bojan Hodak mulai melakukan banyak rotasi pemain untuk Persib Bandung, tepatnya pada posisi ini yang sedang jadi bahan pertimbangan. Untuk posisi depan sebagai ujung tombak, Coach Bojan ingin melakukan perubahan dengan menempatkan 3 pemain asing bertipe CF atau center forward sekaligus. Dan pemain yang dimaksud adalah Rahmat Tanke, Andre Chung, dan William Barros yang akan dimainkan secara bersamaan untuk laga mendatang di Super League. Yang jelas, skema anyar dari Coach Bojan ini dapat diprediksi bahwa lini serang Maung Bandung bisa lebih ganas dan mengerikan di kompetisi Liga 1. Di beberapa pertandingan pramusim lalu, Barros bermain bagus dengan menjadi pemain sayap. Ini bukan masalah dan kami bisa memainkan ketiganya sekaligus, ujar Bojan. Dan untuk merujuk pada perkataan Coach Bojan soal ketiganya, itu benar menyasar kepada pemain seperti Barros, Andre, dan juga Ramon. Dengan demikian, skema Coach Bojan yang terbaru ini, apabila benar memainkan ketiga pemain asing tersebut, pastinya bisa memiliki efek yang baru bagi Persib. Terutama dalam memberikan solusi sebagai upgrade dari ketajaman lini depan, karena untuk ketiga pemain yang dimaksud, semuanya memiliki tipe target man. Atau dengan kata lain, baik Ramon, Andre, dan Barros, mereka adalah pemain depan yang bisa melihat peluang untuk bisa mengonversi jadi gol. Alhasil, apabila salah satu dari ketiganya mendapat bola, mereka bisa saja langsung melesatkannya ke gawang, karena insting target man biasanya seperti itu. Belum lagi, ketiga pemain yang dimaksud oleh Coach Bojan ini bisa juga disimpan di sektor sayap, karena lumayan eksplosif dalam membuka peluang. Serta salah satu dari mereka bertiga bisa disimpan di depan sebagai eksekutor, dengan formasi line up 3 trisula pemain depan beserta 2 sayapnya.
Untuk itu, Ramon, William, dan Andreu bisa menjadi solusi baru untuk Persib dalam menghadirkan formasi baru yang lebih berbahaya. Lantaran pemain asing Persib ini terbukti bagus untuk menjadi pemecah kebutuhan, serta bisa berguna untuk menciptakan banyak peluang. Sehingga lini depan Maung Bandung dapat dikatakan bisa berbenah apabila formasi 1 penyerang dan 2 sayap ini jadi digunakan. Pujan Hodak apresiasi kontribusi 4 pemain Persib di timnas Indonesia. 4 pemain Persib Bandung turut ambil bagian dalam laga FIFA Matchday September 2025 bersama timnas Indonesia. Mereka adalah Beckham Putra, Mark Locke, Tom Haye, dan Ariano Reinders. Keempatnya mendapat kesempatan tampil dengan kontribusi berbeda dalam 2 laga Garuda melawan Taiwan pada 5 September dan Lebanon pada 8 September. Pelatih Persib Pujan Hodak memberikan apresiasi penuh kepada penggawa Maung Bandung yang telah memberikan tenaga maksimal untuk timnas. Kembalinya Mark Locke ke timnas Indonesia setelah absen 1,5 tahun langsung membuahkan hasil positif. Ia mencetak 1 gol dan memberikan assist saat Indonesia menang telak atas Taiwan, sekaligus terpilih sebagai man of the match. Bagus, Mark Locke menjadi man of the match di pertandingan versus Taiwan. Dia mencetak gol dan memberikan assist. Puji Hodak dilansir situs resmi I-League. Pemain anyar Persib Tom Haye juga mendapat kesempatan tampil. Menurut Hodak, Haye memiliki kualitas yang akan sangat membantu Persib di kompetisi domestik. Meski kebugarannya masih perlu ditingkatkan. Tom Haye juga cukup bagus, hanya saja dari yang saya lihat dia kurang dalam kebugarannya. Tapi tentu saja dia merupakan pemain yang bagus dan dia akan banyak membantu kami, ujar Hodak. Sementara itu, Beckham Putra tampil menjanjikan di babak pertama kontra Taiwan. Namun cedera membuat pemain asal gede bage itu tidak dapat melanjutkan performanya di babak kedua dan absen pada laga berikutnya melawan Lebanon. Beckham main bagus melawan Taiwan, terutama di babak pertama. Tapi di babak kedua dia mati karena cedera, ungkap Hodak. Nama terakhir Ariano Reinders mendapat kesempatan bermain di 2 laga timnas. Meski tidak dimainkan di posisi aslinya sebagai bek kanan, mantan pemain PSIS Zwolle itu tetap tampil solid bahkan mencetak gol. Ariano juga bermain sangat bagus, walau dia tidak bermain di posisi terbaiknya. Tentu senang melihatnya bisa mencetak gol, kata Hodak. Empat pemain timnas kembali berlatih bersama Persib. 2 debutan langsung tunjukkan kelasnya. Setelah menyelesaikan agenda bersama timnas, keempat pemain tersebut kembali ke Bandung untuk bergabung dalam persiapan laga Super League 2025-2026. Persib dijadwalkan menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 12 September. Melihat dari unggahan @Bandung Football, tampak Tom Haye dan Ariano Reinders sudah bergabung bersama tim. Ini merupakan latihan perdana keduanya sejak diresmikan sebagai pemain Persib Bandung. Tom Haye dan Ariano tampak antusias dalam menjalani sesi latihan yang diberikan pelatih Persib Bandung. Selain Tom dan Ariano, tampak Andre Jung dan Federico Barba yang juga berlatih bersama setelah menjadi bagian dari skuad Maung Bandung. Dengan begitu, kini skuad Persib sudah dipastikan lengkap untuk menghadapi Persebaya di pekan kelima nanti. Debut Tom Haye diprediksi terjadi saat Persib Bandung menjamu Persebaya Surabaya di pekan kelima Super League 2025-2026. Namun karena kebugaran yang belum 100%, Tom diperkirakan sulit jadi starter. Jika Tom Haye tidak dimainkan sejak menit awal, Persib Bandung masih memiliki gelandang lain yang tidak kalah berkualitas. Berguinho, Luciano Gagejea, Mark Locke hingga Ariano Reinders dapat dimainkan di posisi gelandang tengah. Menghadapi Persebaya Surabaya sendiri diprediksi tidak mudah untuk Persib Bandung. Terlebih dalam 3 pekan awal, Persib hanya meraih 1 kemenangan melawan Semen Padang, kemudian kalah dari Persijap dan imbang dengan PSM Yogyakarta. Kendati begitu, dalam 3 laga awal Liga Super League 2025-2026, Persib Bandung belum diperkuat Tom Haye, Ariano Reinders, dan 2 pemain asing anyar. Kehadiran mereka pun diprediksi membuat Persib bakal lebih kuat.